Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال تعالى في كتابنا العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat thayyibah memberikan pengaruh dalam diri kita, menentukan hati kita menjadi seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala dunia ini dimanapun kita berada, tidak ada makhluk yang berada di dunia ini adalah makhluk yang paling tertinggi. Maka di hari raya ini, Idul Adha, semua manusia melafazkan kalimat-kalimat itu tidak lain adalah untuk mengagungkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, وَذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita yang demikian itu, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, maka sesungguhnya yang hal itu datangnya dari ketakwaan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita telah mengetahui berapa banyak ribuan hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan ibadah al-hajj, ibadah haji. Walaupun di tahun ini adalah tahun yang dimana umat Islam tidak hanya adalah di negeri kita maupun di luar negeri
mengalami sebuah ikhtilaf, sebuah perbedaan di dalam menentukan dalam satu ghurrah min Dzulhijjah, satu tanggal 1 bulan Dzulhijjah, yang menentukan kapan hari raya Idul Adha, yang menentukan di Saudi adalah kapan mereka yang memegang ibadah haji wukuf fil Arafah, wukuf di padang Arafah. Perbedaan itu bukanlah menjadi sebuah kehinaan. Perbedaan itu bukan menjadi menyuruh semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbedaan itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah umat Islam rahmatan lil alamin, ittihad Islam, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ukhuwah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji yang memiliki sebuah kontribusi tadhiyah pengorbanan yang sangat luar biasa, baik itu secara finansial, baik itu secara jasad, baik itu secara akal. Keseluruhan itu tentunya adalah dimiliki oleh mereka yang beribadah ibadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah, dan juga ini seruan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adin fil nasi fil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhalimin ya'tina min kulli fajrin 'amiq. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan berunta, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Allahu akbar, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka apa yang dikatakan? Qala Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku menyeru kepada manusia sementara suara Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara suaraku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah terbatas hanya untuk segelintir manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ta'yid, menguatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, memberikan semangat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau yang memanggil mereka, dan kami adalah menyampaikan panggilanmu kepada seluruh manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun perintahnya begitu berat untuk memanggil seluruh manusia, walaupun suara Nabi Ibrahim alaihissalam terbatas, hanya segelintir manusia yang bisa mendengarnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menguatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita adalah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Mustafa, Nabi pilihan, manusia pilihan, Nabi yang juga termasuk ulul azmi,
Nabi yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang senantiasa dijadikan Allah Subhanahu wa taala kekasih Allah Subhanahu wa taala manusia ke dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surah Shad ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub wa ulul aidi wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hamba kami. Siapakah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama Allah mengatakan Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Yang pertama Nabi Ibrahim. Yang kedua Ishaq dan Ishaq alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Wa ulul aidi wal absar, mempunyai kekuatan yang besar, dan tentunya ada juga dalam ilmu yang tinggi. Surah Asr ayat 40. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan kita lihat bagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tentunya dari perjuangan, dari apa yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tentunya akan menemukan beberapa pendidikan dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, maka tentunya adalah pendidikan tauhid. Sebagus apapun pendidikan pada hari ini, semahal apapun pendidikan pada hari ini, sepaporit apapun sekolah dan fakultas pada hari ini, namun kalau di dalamnya tidak ada pendidikan tauhid, maka tentunya adalah mereka yang thalabul ilm, yang menuntut ilmu adalah kuat secara akademis, lemah secara akidah. Kuat secara riset, lemah secara akidah, dan tidak memahami siapa Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah kepada ayahnya, dia mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan bersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kaum. Namun bahasa yang lain, bahasa yang lunak, bahasa yang lembut yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah menjadi edukasi kita di tengah-tengah masyarakat kita yang jauh dari akidah Islam, jauh dari peradaban. Apa yang disampaikan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala li abihi wa qaumi ma hadhihi tamathilu allati antum laha 'akifun. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim memberikan sebuah pengarahan, penjelasan bahwa patung-patung yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya itu tidaklah memberikan manfaat. Tidaklah memberikan manfaat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Tidak memberikan manfaat. Gelar apapun yang kita kejar, akademis pun apapun yang kita kejar, riset apapun yang kita kejar, sehingga kemudian kita mengagungkan riset kita, mengagungkan pendidikan kita, melebihi mengagungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah abas, sia-sia belaka. Semuanya tidak menjadi amal soleh. Tetapi ketika kita dalam memiliki pendidikan, riset yang baik, akademis yang baik, maka semuanya adalah ternilai menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba yang kuat secara tauhid. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lihat siapa kita, seorang ayah, seorang ibu,
bahkan seorang kakek, bahkan seorang anak. Pada hari ini kita dijauhkan dengan teknologi yang sangat luar biasa yang bernama adalah handphone. Mereka di antara komunikasi yang jauh padahal satu rumah, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah berbicara, bahkan ayahnya tidak pernah menanamkan tauhid kepada anaknya. Maka yang terjadi adalah kita lihat di luar sana tentunya dasarnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika khatib pernah diamanai oleh salah satu panggus di KBRI Praha, Ceko, saya melihat bagaimana generasi Ceko yang sangat luar biasa, akademisnya kuat, keilmuannya kuat, tapi mereka adalah ateis. Saya mengatakan pada dubes mengatakan, kalau saja mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya negara ini Praha, Ceko ini adalah akan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana imbasnya ke dalam negeri kita yang kuat secara riset, tapi mereka adalah generasi milenial, justru adalah mereka adalah generasi bertahan, generasi TikTok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, hayal mu'min rahimakumullah. Yang kedua adalah pendidikan komunikasi verbal yang baik dengan anak. Jarang sekali kita menemukan komunikasi verbal seorang ayah atau ibu memberikan yang baik kepada seorang anaknya atau bahasa yang baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'a as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan edukasi kepada anaknya di usia baligh, di usia yang siap menerima amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jauh berbeda dengan anak-anak kita. Jauh berbeda dengan anak-anak negeri sekarang. Jauh berbeda. Bahkan banyak di antara kita, anak-anak kita adalah mereka berani meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk komunitasnya. Apa disampaikan? Ketika anak itu sampai pada umur Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Allati adhabaku faqdur anni faqdur ma lam tara. Dialog yang sangat luar biasa, dua arah, feedback di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah menemukan bahwa Nabi Ibrahim adalah menanamkan komunikasi verbal kepada anak Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita lihat bagaimana kemudian yang disampaikan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam adalah memberikan energi positif yang sangat luar biasa. Yang disampaikan oleh Nabi Ismail alaihissalam sebuah pernyataan kepada ayahnya. Kalimat yang kokoh, mabda, prinsip-prinsip yang kuat, seakan-akan bahwa Nabi Ismail alaihissalam kalau kita temukan adalah seakan-akan bahwa beliau adalah menemukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita lihat bagaimana kalimat-kalimat yang kemudian adalah if'al ma tu'mar, kalimat yang di dalamnya adalah sebuah perintah di dalamnya menandakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam afham, begitu pahamnya siapa yang memerintahkan kepada ayah, yaitu adalah Allah Rabbus Samawati wal Ardh. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, yaitu adalah keteladanan. Kita hilang keteladanan seorang ayah untuk anaknya. Kita hilang keteladanan seorang ibu untuk anaknya. Kita hilang keteladanan tokoh masyarakat kepada masyarakatnya. Kita hilang keteladanan seorang guru kepada muridnya. Namun lihat bagaimana kita mencontoh keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Kata Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah Al-Muharram. Ya Tuhan kami, Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka adalah mendirikan sholat dan menjadikan hati sebagai manusia dan cenderung kepada mereka dan berikan rezeki pada mereka dari buah-buahan dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak di antara kita seorang ayah menginginkan anaknya soleh. Saat seorang bayi itu dilahirkan, semoga menjadi anak yang soleh dan soleh. Namun ayahnya tidak mencontohkan sebagai seorang yang soleh. Namun ayahnya tidak pernah mencontohkan dia untuk pergi ke masjid. Namun ayahnya tidak pernah mengajak anaknya pergi ke masjid. Ini bukan pelakon, hanya sebatas ucapan, tapi ekspektasi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari doa ini Nabi Ibrahim berdoa agar tentunya hati manusia ini lebih condong kepada keburukan. Namun Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar condong kepada kebenaran, condong kepada keluarganya, memperhatikan keluarganya, kasih sayang kepada keluarganya. Banyak di antara kita adalah seorang ayah itu lebih memberikan kasih sayang kepada anak orang lain, lembut pada orang lain. Namun ketika di rumahnya dia terluka masa, memiliki akhlak yang tidak baik, bermarah-marah dengan anak dan keluarganya, mana pada sebuah kedua saudara dan keluarganya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, mari sama-sama. Berapa sebuah peristiwa, berapa yang kita ambil sebuah pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita adalah manusia pada hari ini, manusia akhir zaman, yang tentunya kita akan menemukan titik kejenuhan. Tentunya kita akan menemukan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita tidak redup, terus dia terang dan terang dalam hati kita. Bahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita diterangi Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya dan percaya Al-Quran. Mereka adalah generasi-generasi yang kelak dalam pemimpin, generasi-generasi yang akhlak yang baik, generasi yang memiliki teladan yang baik, generasi yang akan senantiasa adalah mensyiarkan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhir khutbah ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita melembutkan Allah. Hamdan syakir, hamdan na'am, hamdan barak.
Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfirli wal muslimin wal muslimin al ahya wal amwat innaka ala kulli syai'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa lana tilawatahu wa tajma'ah. Ya Allah, ya Rabb, tunjukilah kepada kami yang benar itu benar, sehingga kami bisa mengikuti benar itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, sehingga kami bisa menjauhi kesalahan. Allahumma nawwir qulubana wa buyutana biwajhika ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, nawwir qulubana wa buyutana. Terangilah hati kami, terangilah rumah kami di ayatika dan ayat-ayat-Mu Al-Quran. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma ja'alna min dzurriyyatin min ibadika shalihin. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh, orang-orang yang mereka senantiasa anak-anak kami beribadah kepada-Mu, mendirikan sholat, menegakkan agama dunia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, begitu berat kami sebagai ayah, begitu berat kami sebagai ibu, begitu berat kami sebagai kakek yang harus memberikan keteladanan kepada anggota keluarga kami. Maka berikanlah kami kemudahan-kemudahan agar kami bisa menjalankan kewajiban kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakek, memberikan keteladanan. Jika kami menyuruh mereka untuk sholat, beribadah di masjid-Mu, di rumah-Mu, maka kami yang pertama kali pergi ke masjid. Ketika kami menyuruhkan kepada mereka untuk membaca Al-Quran, kami pertama kali ayah yang membaca Al-Quran, mereka melihat kami. Sungguhnya anak-anak kami bukan mendengar perkataan kami, tapi mereka justru melihat apa yang dikerjakan oleh kami sebagai ayahnya, sebagai ibunya, sebagai kakaknya. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan-kemudahan kami, kemudahan usaha-usaha kaum muslimin pada hari ini. Berikanlah mereka, jauhkanlah bagi kami adalah seorang jin, penyakit hati yang akan merapukan hati kami, yang merapukan persaudaraan kami, yang merapukan segala urusan-urusan kami. Kuatkanlah persaudaraan kami, kuatkanlah persaudaraan kami. Ya Allah, jadikan kami masyarakat yang Islam, jadikanlah kami komplek yang senantiasa mengagunkan syiar kami. Ya Allah, jangan kau hinakan kami, jangan kau jauhkan kami. Kami adalah orang-orang yang senantiasa mengagungkan ayat-ayat-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Rabb, sungguh kami cepat zalim diri kami. Kalau saja Kau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, niscaya kami adalah orang-orang yang buruk. Allahumma innaka sami'ud du'a. Sungguh Kau Maha mendengar, ya Allah. Istajib doa, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kami, tidak ada yang bisa memenuhi harapan kami, tidak ada yang bisa memenuhi cita-cita kami di dunia dan akhirat kecuali Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.